Mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu, di mana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang, bagaimana kehidupan ekonomi kamu, apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan, atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja. Bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua, apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting lagi, keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari, yang tidak pernah kamu harapkan, tapi akan segera mendatangi kamu. Eits, ada juga nih yang pengen serius sama kamu. Dengan ini temanya Untold Story, yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel YouTube saya. Harganya cuma 30 ribuan saja. Readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah. Oke, kita lanjut. Hai Sagittarius, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema menunggu atau mengejar. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke Sagittarius, melalui tebaran kartu ini diceritakan bahwa tampaknya kamu terlalu lama menunggu, akhirnya kamu melukai diri kamu sendiri. Kamu terlalu setia dengan seseorang, tapi orang itu seolah-olah tidak peduli dengan kamu, seolah-olah hanya memanfaatkan kamu. Nah, di situ kamu merasa hopeless, merasa broken heart, merasa berhenti salah, melanjutkan salah. Nah, justru karena itulah kamu merasa pengen mengakhiri tapi tidak tahu bagaimana cara mengakhiri, karena untuk memulai dengan orang baru pun juga terasa sangat sulit. Nah, di sini kita mulai dari Six of Swords. Six of Swords di sini menceritakan bahwa sebenarnya ada rasa pengen pergi karena saking lamanya kamu menunggu dan bertahan. Di sini seolah-olah hanya kamu yang melakukan effort yang besar untuk mempertahankan sesuatu, tapi orang yang kamu berikan effort itu tidak memberikan effort lebih, atau paling tidak memberikan sesuatu yang apa yang kamu harapkan. Tidak ada feedback yang memang kamu harapkan, misalnya paling tidak care lah sama kamu, tapi itu tidak terjadi. Seolah-olah hanya bertepuk sebelah tangan, seolah-olah hanya kamu yang dimanfaatkan, tapi kamu tetap setia, kamu tetap berpikir dan konsisten pada pemikiran kamu dan prinsip kamu bahwa dia bakalan berubah. Kamu setia duduk di situ dengan prinsip kamu bahwa meskipun dia pergi dengan orang lain, dia bakalan kembali dengan kamu. Di sini sebaiknya kamu harus membuka mata kamu sebaiknya harus melihat sebenarnya apa yang terjadi. Kalau memang dia benar-benar pengen mengupayakan sama seperti apa yang kamu upayakan, tentunya dia tidak terlalu lama di luar bersama orang lain. Dia tidak perlu melakukan atau membiarkan kamu sampai melukai diri kamu sejauh ini, dalam artian tanda petik, bukan dalam artian mengambil hidup kamu. Dari sini lebih besar rasa broken heart-nya yang ada sama kamu dibandingkan rasa happy-nya. Oh ya, di sini saya pengen mengundang kamu untuk join di komunitas saya di Telegram. Linknya bisa kamu lihat di bawah di bio. Nah, kita lanjut. Di sini rasa sakit hati ini membuat kamu sebenarnya bertahan, tapi sangat melukai kamu sangat dalam. Nah, ketika kamu terluka, kamu merasa tidak memiliki daya dan upaya, dan kamu merasa terlalu bucin, kamu merasa tidak bisa mendapatkan seseorang yang sama seperti yang kamu dapatkan saat ini, padahal orang ini pun sebenarnya tidak pantas dan tidak layak kamu dapatkan, dan juga tidak pantas untuk kamu perjuangkan. Jadi kalaupun kamu pengen keluar, berhenti dari situasi ini, paling tidak kamu bakalan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan orang yang kamu dealing saat ini. Kenapa? Karena di sini ada Seven of Wands, Seven of Swords di sini diceritakan bahwa jadikan ini pengalaman, jadikan ini pelajaran.
filter orang yang memang benar-benar harus masuk dalam hidup kamu. Jangan biarkan orang lain yang menyakiti kamu, karena ketika ada orang lain yang berhasil men-trigger kamu, mengingat kamu akan masa lalu kamu, misalnya ketika kamu sudah keluar dari fase ini, dia men-trigger kamu, maka kamu kembali mengundang seseorang yang sama seperti apa yang terjadi hari ini. Kamu yang ngebucin, kamu yang mengejar, bertahan salah, tidak bertahan salah. Nah, di sini kalau pengen keluar, carilah yang memang benar-benar sesuai, selaras dengan kamu. Di sini ada The Judgment. Sagittarius, kamu itu orangnya optimis dan suka kebebasan. Jadi yang ideal untuk kamu adalah orang yang bisa menerima keinginanmu untuk berpetualang dan tetap bisa memberikan kamu ruang untukmu mandiri tanpa harus mengemis atau ngebucin terhadap seseorang. Nah, di sini berkaca dari pengalaman sebelumnya, ada di Hierophant di sini melalui kartu ini diceritakan bahwa sebaiknya untuk keluar perlahan-lahan dari situasi ini, kamu sebaiknya mengafirmasikan tiap pagi, afirmasi positif. Coba susun afirmasi yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya saat ini kamu merasa ngebucin, kamu merasa tidak dicintai, kamu merasa tidak diinginkan. Coba ubah afirmasinya menjadi saya layak dicintai dan menerima cinta sejati dari pasangan yang setia. Coba lakukan ini setiap pagi. Paling tidak, at least kamu bisa menolong diri kamu sendiri. Jangan berharap kamu ditolong dengan orang yang berdiri sama kamu saat ini. Mengejar sesuatu yang memang tidak menginginkan kamu itu memang sangat berat dan sangat menyakitkan, dan itu jangan membuat kamu berlarut-larut dalam kesedihan kamu. Dan di sini kita ambil kembali, di sini ada Six of Swords. Meskipun kamu berdiri ke arah yang lebih serius lagi dengan orang tersebut sesuai dengan apa yang kamu harapkan, maka rasa sakit kamu itu tidak bakalan berhenti, akan terus menerus seperti itu, karena memang awalnya sudah tidak sefrekuensi dengan orang tersebut. Kamu hanya memaksakan egomu untuk mendapatkan apa yang memang kamu harapkan, yang memang mungkin orang lain anggap itu wah, tapi sebenarnya menurut kamu, menurut diri kamu yang terdalam, itu bukan sesuatu yang wah, tapi karena seringnya kamu, terlalu dalamnya kamu menyakiti diri kamu sendiri, sehingga kamu tidak bisa mendengar apa sih yang sebenarnya hati nurani kamu inginkan. Apakah kamu memang benar-benar menginginkan orang yang seperti itu, atau memang menginginkan orang yang jauh lebih baik. Nah, di sini kita mengambil oracle card-nya. Ada let go, ada perfect timing, ada abundance. Nah, di sini sebelum saya mulai, saya pengen memberitahu kamu bahwa saya punya readingan khusus buat kamu Sagittarius tentang bagaimana kamu 5 tahun yang akan datang, bagaimana kondisi ekonomi kamu 5 tahun yang akan datang. Dan yang masih single, apakah kamu masih single 5 tahun yang akan datang? Dan yang sudah berdua, apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu? Dan yang penting lagi, apakah benar ada yang diam-diam kepoin kamu, yang diam-diam naksir kamu? Semuanya saya bahas tuntas dalam readingan saya yang bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada let go, oracle card-nya di sini berkata bahwa tidak perlu terlalu lama untuk ada di fase ini. Yang harus kamu lakukan adalah segera pergi dan membenahi diri kamu, mendesain ulang hidup kamu. Jangan terlalu bergantung dengan orang yang memang tidak menginginkan kamu. Jangan terlalu lama menyakiti kamu. Jangan terlalu lama berdarah-darah terhadap hidup kamu, karena yang bertanggung jawab tentang hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Kalau ada apa-apa, tidak mungkin dia yang bakalan bertanggung jawab dengan hidup kamu. Dia bakalan hanya meninggalkan kamu, karena pada awalnya dia memang tidak melakukan effort yang sama seperti besarnya yang kamu lakukan. Nah, pertanyaannya, kapan kamu harus pergi? Waktunya adalah sekarang. Tidak perlu menunggu lama besok, atau menunggu dia berubah, atau menunggu ada sesuatu yang lebih men-trigger lagi. Tapi waktunya adalah sekarang, perfect timing. Karena kamu itu terlalu sempurna, kamu itu terlalu berharga untuk mendapatkan orang
yang tidak cocok dengan kamu. Seperti yang saya katakan tadi di awalnya, sebaiknya kamu lakukan afirmasi positif untuk melepaskannya perlahan-lahan, karena di sini saya merasa ada energi negatif yang menyelubungi kamu, di mana kamu terlalu ngeblok diri kamu bahwa tidak bakalan ketemu dengan orang yang lebih baik dibandingkan orang ini. Padahal sebenarnya orang yang berdealing sama kamu itu tidak cocok buat kamu. Inilah perfect timing buat kamu untuk pergi. Dan apa yang terjadi ketika kamu pergi? Banyak keberlimpahan yang sedang menanti kamu ketika kamu sudah berubah menjadi aura positif. Kamu bakalan mendapatkan banyak teman, dan yang tidak kalah pentingnya, kamu tidak bakalan menyesal dan berterima kasih pada diri kamu sendiri. Ternyata apa yang kamu lakukan selama ini dengan orang tersebut adalah kekeliruan, dan ternyata dengan keluar dari situasi ini adalah hal yang benar. Jangan terlalu lama untuk menyakiti diri kamu sendiri, karena kamu terlalu berharga untuk disakiti. Oke, Sagittarius, jika resonate, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Sagittarius.